Wah, ternyata Alkitab yang sekarang ini beredar sudah mengalami perubahan sejak dari abad ke-9. Dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam kelompoknya. Namun bukan berarti Alkitab tidak asli. Yang asli tetap ada hingga saat ini. Yang ditulis, disusun, diterbitkan, serta dikanonkan oleh bapak-bapak gereja abad pertama. Tetapi ada saja yang melakukan perubahan sekitar abad ke-9 dan kelompoknya pun juga ada hingga sekarang ini. Yuk, disimak. Apakah Alkitab yang ada saat ini tidak diubah sebelum adanya Alkitab? Sekitar 300 tahun. Gereja kuno tanpa Alkitab. Adanya Alkitab karena ditulis, disusun, dan diterbitkan oleh bapak-bapak gereja. Baru kemudian dikanonkan bapak-bapak gereja di tahun 300 sampai 400. Dan bertahan sekitar 1500 tahun oleh pengajaran gereja. Di abad 19, Alkitab diubah karena enggak sesuai dengan pengajaran dari pemikiran pribadi pendeta hingga saat ini. Sehingga hilangnya tradisi suci gereja yang diwariskan oleh para rasul. Lihat bagaimana bentuk ibadah mereka tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Lalu mana Alkitab yang asli? Alkitab yang asli yang sejak awal hingga saat ini tidak adanya perubahan tentunya ada pada di gereja ortodoks. Gereja ortodoks adalah gereja Kristen asli yang didirikan oleh Yesus Kristus. Sejarahnya dapat ditelusuri hingga ke Kristus dan 12 rasulnya. Hentikan ucapan seperti ini. Yang terpenting kan sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Tidak, kami tidak sama dengan kalian. Dan mungkin Tuhan Yesus tahu tentang kalian, tetapi belum tentu mengakui kalian. Karena ajaran yang diturunkan oleh Tuhan Yesus ke para rasulnya hingga bapak-bapak gereja pastinya tidak mengalami perubahan atau diubah-ubah. Maka dari itu kalian disebutnya adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan sejujurnya, kalian bukan termasuk dalam kekristenan. Ini bukan bermaksud menghakimi, tetapi berbicara tentang kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah, katakan ya, jika itu iya, dan katakan tidak, jika itu tidak. Sebab apa yang lebih dari itu, berasal dari si jahat. Injil Matius 5 ayat 37. Sekarang, mari kita simak menjelajahi Alkitab palsu Betel dan isu-isu lainnya. Artikel ini membantu orang-orang melihat bahwa bahaya terbesar komunitas Betel mereka adalah ajaran bidat atau sesat. Sementara semua masalah lainnya merupakan gejala dari ajaran bidat itu. Setelah mencermati berbagai isu umum seputar gereja yang menggunakan musik dari Betel, Hillsong, dan Elevation, penting untuk mempertimbangkan mengapa kelompok-kelompok khusus ini menimbulkan bahaya seperti itu. Lagi pula, mengapa kita harus khawatir tentang musik yang mengarahkan orang ke pelayanan, yang mungkin melakukan satu atau dua kesalahan. Tidak ada yang sempurna, bukan? Selanjutnya, mengungkap dua isu utama dalam setiap gereja. Bagaimana mereka dengan sengaja memutarbalikkan Alkitab dan bagaimana mereka memberitakan Yesus yang berbeda. Peringatan-peringatan ini datang sebagai bentuk kepatuhan terhadap bagian-bagian perjanjian baru. Berikut, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Dengan demikianlah, kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kamu menantikan semuanya ini, berusahalah supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam damai sejahtera. Anggaplah kemurahan Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, rasul dan guru kita yang kekasih,
telah menulis kepadamu sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam semua suratnya, ia berbicara tentang hal-hal ini. Di dalamnya, ada beberapa hal yang sukar dipahami, yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak mengerti, dan yang tidak teguh imannya, sama seperti yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain, sehingga binasa. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Sebaliknya, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan, baik dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Amin. 2 Petrus 3 ayat 14-18. Bahaya terbesar bagi gereja selalu datang dari dalam. Dalam 1 Yohanes mengingatkan kita bahwa tidaklah cukup bagi seseorang untuk berbicara tentang Yesus. Mereka harus mengakuinya. Mereka harus secara akurat menggambarkan siapa Yesus. Demikian pula, dalam 2 Petrus memperingatkan kita terhadap mereka yang memutarbalikkan Alkitab. Tindakan-tindakan yang merusak ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kesalehan secara lahiriah, tetapi menyangkal kuasanya. 2 Timotius 3 ayat ke-5. Masalahnya, kelompok-kelompok ini berbahaya karena mereka mengajarkan Alkitab palsu. Karena mereka mengajarkan Alkitab palsu, mereka terus mengajarkan doktrin-doktrin bidat lain yang berbahaya atau sesat. Mendukung mereka sama saja dengan mendukung serigala berbulu domba. Orang-orang ini mungkin membuka Alkitab dan berbicara tentang Yesus, tetapi siapapun tidak diselamatkan Tuhan melalui pelayanan ini karena para pengajarnya, tetapi yang terlepas dari mereka, yang diselamatkan Tuhan.